Indonesia itu akan mencapai sebuah kemakmuran adil untuk kita semua. Jadi di dalam wangsit-wangsit para leluhur terdahulu bukan hanya wangsit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema tentang wangsit dari Prabu Siliwangi yang tertuliskan di sebuah negeri sedang beramai perang. Di sementara waktu burung berterbangan dari laut utara menuju ke dalam kota menetaskan sebuah telurnya. Nah, di sini akan kami bahas atau kami urai dalam bahasa-bahasa tersebut, karena itu pasti dan jelas kalau bahasa orang terdahulu itu bahasanya mengandung sebuah kata kiasan atau siloka, dan juga bisa disebut tembungan sanepo. Seperti halnya sebagaimana kita itu menanam padi. Satu butir padi kita tanam akan menjadi sebuah rumpun. Satu rumpun akan berbuah biji padi kembali itu paling sedikit itu sekitar 80 biji atau bahkan sampai dengan 99 biji padi. Itulah bahasa-bahasa orang terdahulu. Karena tidak perlu kita tergesa-gesa untuk memaknai, tidak harus ditelan mentah. Kalau kita telan mentah, pada akhirnya itu tidak akan bertemu akar dan tujuan dari para leluhur terdahulu itu untuk menyampaikan kepada anak cucunya atau generasi-generasi penerus di masa yang akan datang, yang akan menyambut sebuah di zaman yang baru, karena di zaman yang lama itu telah usang. Tentunya itu akan lahirlah sebuah zaman-zaman yang baru, zaman yang jauh lebih indah, zaman yang jauh lebih baik, walaupun kita rasakan, karena dalam kehidupan itu tergantung dalam cara kita itu menyikapinya. Akan bahagia atau tidak bahagia, akan kecukupan atau tidak kecukupan, itu tergantung di dalam diri kita, akan mempunyai sebuah rasa syukur atau tidak. Nah, yang disebut di sini, kalau menurut dalam batas kemampuan saya, dalam versi saya, burung-burung berterbangan dari laut utara menetaskan sebuah telurnya itu, tentunya burung itu akan disukai oleh kebanyakan orang, akan disukai itu dari suaranya, suara-suara yang indah, suara-suara yang untuk menjadikan sebuah dalam kehidupan menuju sebuah kedamaian di dalam hidup setiap umat manusia. Itu suara-suara dari burung. Mengapa sambil menetaskan telurnya? Nah, yang disebut menetaskan telurnya itu adalah burung-burung yang bagus suaranya, indah suaranya, yang mudah untuk didengar dan enak untuk didengar, itu menetaskan sebuah keturunan-keturunan yang akan jauh lebih baik dari suara-suara dari dirinya burung tersebut. Nah, kebetulan di sini itu saya membuat sebuah video di bulan Agustus ini, di tanggal 15 akan menjelang tanggal 17, di hari yang akan disambut di dalam hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di sini saya sampaikan bahwa saya jelaskan bahwa burung-burung tersebut yang dimaksud oleh wangsit Prabu Siliwangi itu adalah sebuah burung Garuda. Nah, burung Garuda itu yang berterbangan, yang akan membawa sebuah suatu kemerdekaan, atau burung tersebut itu yang disimpulkan menjadikan sebuah dasar negeri kita itu adalah Pancasila. Di situ terkandung dalam kebinekaan
mengandung dalam suatu keadilan dan suatu kemakmuran dan berketuhanan. Nah, di sini saya ceritakan itu tidak berurutan karena ini sebuah kata-kata kiasan yang saya perlu sampaikan. Sebagaimana bahagianya orang-orang di negerinya kalau itu sudah akan mendengar suatu kedamaian dan kemerdekaan, itu tentunya riuh berterbangan bersenang-senang, sebagaimana anak-anak nelayan yang ada di lautan. Itu ada sebuah tembangnya yang disebut itu, anak-anak nelayan pergi menjinjing keranjang sambil menunggu kedatangan saudaranya dengan wajah ceria. Nah, itu bisa disilokakan kata kiasan dari Wangsit Prabu Siliwangi, bahwasanya bangsa kita, bangsa terdahulu yang disebut itu masih negeri Nusantara, sekarang menjadi negeri atau negara Indonesia, itu akan mencapai sebuah kemakmuran adil untuk kita semua. Jadi di dalam wangsit-wangsit para leluhur terdahulu, bukan hanya wangsit dari Prabu Siliwangi, bukan hanya jangka dari Sri Aji Jangka Jayabaya, semua itu mengandung kata-kata yang berbobot, mengandung kata-kata yang perlu kita ulas agar kita itu mendapatkan sebuah kehidupan yang sejati. Masih banyak hal-hal yang perlu kita ulas, kita bahas. Bahwasanya kita hidup untuk mencari sebuah kedamaian, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya, perlu kita itu kaji bahasa-bahasa para leluhur kita, tidak kita itu pungkiri. Kita akan bisa memahami, kita itu akan bisa tahu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tentunya kita itu mengkaji dari para leluhur yang telah menyumbangkan sebuah jiwa dan raganya dan pikirannya untuk satu kebahagiaan keturunan atau generasi penerusnya. Nah, di sini itu banyak hal-hal yang terjadi di dalam tahun ini, tahun-tahun yang banyak suatu bencana, malapetaka dan sebagainya, dan juga banyak peperangan-peperangan yang sifatnya itu berperang untuk memerangi di dalam dirinya, bukan memerangi orang lain. Itu seperti itu. Kiranya sampai di sini dulu dalam bahasan-bahasan kali ini untuk mengupas tentang wangsit dari Prabu Siliwangi, agar kita semua itu selalu hidup untuk di masa yang akan datang itu selalu itu mengkaji hal-hal yang sifatnya positif. Nah, barangkali dalam bahasan kali ini, dalam versi saya, ada sesuatu kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diambil segi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Barangkali itu bermanfaat untuk diri kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.